Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Putri Lediana dengan NIM 71014210111 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Di sini, saya akan membuat penugasan mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan, yaitu mengenai hubungan antara manusia dan teknologi yang berdampak pada munculnya revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Yang pertama adalah mengenai manusia dan teknologi. Teknologi tidak dapat lepas dari kehidupan manusia, karena teknologi lekat dengan kehidupan keseharian manusia. Teknologi sendiri merupakan ilmu terapan yang dikembangkan lebih lanjut dan memiliki perangkat keras, serta perangkat lunak yang merupakan manifestasi kekuasaan terhadap alam, manusia, dan kebudayaannya. Teknologi sendiri berfungsi untuk memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan dan melindungi diri. Selanjutnya mengenai masyarakat 5.0. Masyarakat 5.0 merupakan tatanan masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Melalui masyarakat 5.0, kecerdasan buatan yang memperhatikan sisi kemanusiaan akan mentransformasikan jutaan data yang dikumpulkan melalui internet pada segala bidang kehidupan. Dalam masyarakat 5.0, ditekankan perlunya keseimbangan pencapaian ekonomi dengan penyelesaian problem sosial. Target utama dari dilaksanakannya masyarakat 5.0 terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pembaruan individu, yang kedua adalah pembaruan perusahaan, dan yang terakhir adalah penyelesaian masalah sosial. Yang pertama, pembaruan individu. Ini artinya setiap individu mempunyai kemampuan untuk mengembangkan dirinya. Yang kedua adalah pembaruan perusahaan. Dalam tatanan masyarakat 5.0, setiap perusahaan diharapkan untuk membangun nilai-nilai baru. Selama digitalisasi dan pembaharuan model bisnis dilakukan, terjadi peningkatan produktivitas. Dan yang terakhir adalah penyelesaian masalah sosial. Masa depan yang baru hanya bisa diwujudkan ketika permasalahan sosial, seperti berkurangnya jumlah populasi, kesejahteraan lansia, dan bencana alam diselesaikan. Selanjutnya mengenai revolusi industri 4.0. Secara sederhana, revolusi industri 4.0 merupakan era industri yang memungkinkan seluruh entitas di dalamnya untuk saling berkomunikasi kapan saja, secara real-time dengan memanfaatkan teknologi internet. Kemudian, kemudahan inilah yang mampu mendorong tercapainya kreasi nilai baru. Dampak positif revolusi industri 4.0. Yang pertama, kemudahan dalam mengakses informasi dikarenakan dapat menggunakan gadget maupun teknologi lainnya. Yang kedua, efektivitas dalam bidang produksi dengan mengganti tenaga manusia yang ada dan menggantinya dengan teknologi mesin. Selain mengurangi biaya produksi karena mengurangi penggunaan tenaga kerja, dengan menggunakan teknologi dapat meningkatkan hasil produksi. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan pendapatan nasional karena dapat memproduksi barang dalam waktu yang relatif singkat dengan kualitas yang baik. Selanjutnya mengenai dampak negatif revolusi industri 4.0. Yang pertama, lebih rentan terhadap serangan siber karena proses produksi menggunakan mesin, sehingga harus memiliki sistem keamanan yang baik. Yang kedua, membutuhkan biaya yang besar dalam investasi alat serta pekerja. Yang ketiga, adanya urbanisasi, di mana meningkatnya jumlah populasi masyarakat yang ada di kota besar. Dan yang terakhir, berdampak pada lingkungan, karena penggunaan mesin dapat menghasilkan populasi udara, limbah, dan merusak lingkungan. Contoh penerapan revolusi industri 4.0 yang sudah terlaksana di tanah air adalah mengenai kebijakan S-Smart Industri Kecil dan Menengah atau biasa disebut IKM. Kebijakan tersebut membantu para pelaku usaha untuk secara lebih masif dapat mempromosikan produk mereka di platform digital. Nah, apabila dikaitkan dengan program studi saya, yaitu Pendidikan Administrasi Perkantoran, terdapat berbagai mata kuliah yang dipelajari dalam program studi yang sedang saya jalani. Salah satunya adalah mata kuliah kewirausahaan. Menurut pendapat saya, kewirausahaan ini berkaitan dengan revolusi industri 4.0 dan society 5.0, di mana di Indonesia sudah menerapkan industri kecil dan menengah atau biasa disebut IKM. Nah, di sini
Sebagai seorang wirausaha bisa memanfaatkan teknologi yang semakin canggih ini dengan mempromosikan produk yang dijual melalui platform digital seperti e-commerce. Dampak revolusi industri 4.0 dan society 5.0 bagi pembisnis ini adalah mampu memudahkan para pembisnis untuk berkolaborasi dan berbagi data di antara pelanggan, produsen, pemasok, dan pihak lain dalam rantai pasokan. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.